Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Pak Mahes di video pembelajaran IPA kelas 9. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bioteknologi ya, penerapannya pada bidang pangan ya. Sekarang kita akan lanjut nih, video terakhir ya, next bakal bab baru. Kita akan belajar tentang bioteknologi pada bidang pertanian. Nah, penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian ternyata dapat meningkatkan hasil produksi bahan pangan. Nah, berikut beberapa contoh penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian. Pertama adalah pupuk biologi. Pupuk ini adalah pupuk hidup berisikan mikroorganisme yang memiliki peran positif bagi tanaman. Nah, kelompok mikroorganisme yang sering digunakan ini adalah pengikat nitrogen dan mikoriza. Coba kita bahas satu persatu ya. Pertama, mikroorganisme pengikat nitrogen. Mikroorganisme pengikat nitrogen ini mampu mengubah bentuk nitrogen di udara menjadi amonia yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Contoh, nah ini gambar pertama adalah bakteri bintil akar, atau nama lain adalah Rhizobium sp. Hidup pada bintil akar berbagai jenis kacang-kacangan. Bakteri ini diambil dari bintil akar dan dikembangbiakan dalam media bernutrisi. Nah, legin, salah satu hasil pengembangbiakan Rhizobium ini yang sudah beredar luas, dapat dicampurkan dengan benih yang ingin kita tanam. Nah, tuh coba deh, yang kalau di rumahnya orang tuanya punya tanamannya. Nah, gambar kedua ini adalah kultur azolla yang dimanfaatkan sebagai pupuk biologi. Ya, azolla itu nama lainnya paku air ya. Nah, kemudian nih gambar terakhir ini nama lainnya adalah, nah ini namanya Anabaena sp, termasuk salah satu jenis ganggang hijau biru atau cyanobacteria ya. Nah lanjut ya, ini adalah mikroorganisme pengikat nitrogen. Kemudian ada yang namanya mikoriza. Mikoriza ini adalah bentuk hubungan simbiosis jamur, terutama dari golongan Ascomycetes dan Basidiomycetes. Ribet ya namanya. Nah, dengan akar tumbuhan berbiji. Adanya hifa mikoriza pada akar menyebabkan tumbuhan memperoleh kemudahan menyerap hara fosfor dari dalam tanah. Nah, contoh beberapa manfaat mikoriza ini kalau pada bidang kehutanan memacu pertumbuhan bibit tanaman. Terus kalau pada bidang pertanian meningkatkan produksi komoditas pertanian, contoh kedelai dan kacang tanah. Kalau bidang peternakan meningkatkan kualitas pakan ternak, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya, tadi poin pertama ya, poin pertama tentang pupuk biologi ya. Nah, sekarang poin kedua adalah pengendalian hayati. Bioteknologi juga berguna dalam usaha pengendalian hama ya. Pengendalian hama nih dan penyakit yang ramah lingkungan. Caranya dengan memanfaatkan musuh alami hama dan penyakit tersebut. Contoh, hewan pemangsa atau predator, misalnya kumbang pemakan hama kutu loncat, jamu parasit, misalnya untuk menekan jamur dan bakteri perusak tanaman. Bakteri parasit, contoh Bacillus thuringiensis untuk menekan hama ulat pada kubis, kelapa sawit, buah tomat, dan daun kedelai. Nah, terakhir virus, misalnya NPF untuk menekan pertumbuhan beberapa jenis ulat pemakan daun. Jadi kita memanfaatkan musuh-musuh alami hama untuk membasmi hamanya, gitu ya. Nah, poin berikutnya adalah hidroponik dan aeroponik. Apa bedanya? Hidroponik ini adalah cara bercocok tanam atau budidaya tanaman dengan menggunakan air atau tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Nutrisi atau larutan mineral bagi tanaman diberikan dengan cara disiram atau diteteskan. Contoh tanaman yang baik dipilih pada budidaya hidroponik ini adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau aeroponik ini adalah cara bercocok tanam dengan menggunakan udara sebagai media utama. Jadi pada teknik ini akar tanaman dibiarkan tergantung di udara. Nutrisi dan air bagi tanaman diberikan melalui kabut buatan sehingga diserap oleh akar tanaman. Nah, sayuran hasil budidaya aeroponik terbukti memiliki kualitas yang baik, higienis, sehat, segar, beraroma, dan memiliki cita rasa yang tinggi. Gitu ya. Poin berikutnya adalah kultur jaringan. Nah, ini dia kultur jaringan atau nama lainnya mikropropagasi adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman, kemudian ditumbuhkan dengan media tumbuh yang steril ya. Kalau kamu lihat gambar, ini adalah proses bagaimana kultur jaringan bekerja. Nah, caranya adalah kita mengambil bagian dari organ, jaringan, atau sel suatu tumbuhan. Contoh misalnya potongan batang kecil deh.
kemudian ditumbuh kembangkan dalam suatu tabung atau media. Nah, ini disebut dengan explant nih, bahan tanamnya nih yang kita ambil tadi. Bahan tanam atau explant ya. Nah, ini menggunakan sebagian kecil tubuh tumbuhan ya. Tadi udah Bapak jelaskan ya. Kita masukkan ke dalam tabung. Nanti menggunakan media yang berisi nutrisi lengkap dan hormon ya. Nah, kalau kamu lihat gambar tuh tahap-tahapnya. Dari tumbuhan kita ambil bagian mereka. Nah, itu potongan explant sekitar 2-3 cm dimasukin ke dalam sebuah tabung, mengalami sterilisasi explant dengan alkohol 70%. Terus tahap inisiasi, menghindari pencoklatan dan segala macam, akhirnya tiba-tiba tumbuh deh jadi tanaman yang baru ya. Keren kan proses kultur jaringan ini. Nah, ada kultur jaringan, maka ada lagi yang namanya tanaman transgenik. Nah, peran bioteknologi modern dalam bidang pertanian ditunjukkan dengan dihasilkannya organisme transgenik. Organisme transgenik ini adalah organisme yang mendapat sisipan gen tertentu dari organisme lain. Nah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan organisme dengan sifat tertentu. Teknik yang digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik ini adalah teknik rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Dengan teknik ini, gen disisipkan melalui vektor, yaitu agen pembawa DNA. Nah, vektor ini biasanya berupa plasmid atau virus. Plasmid adalah bagian DNA yang terpisah dari kromosom bakteri dan dapat memperbanyak diri. Nah, kalau kamu lihat gambar, coba lihat itu dari bakteri ya, diambil plasmidnya, lalu disisipkan gen tertentu, lalu sel vektor dimasukkan pada sel tumbuhan, lalu mengalami kultur sel tumbuhan dimasukkan ke dalam wadah gitu, lalu perbanyakan tanaman hasil. Jadi dia tuh tanaman jadi lebih banyak ya. Nanti lebih lengkapnya mungkin bisa tonton di video di YouTube atau di mana ya biar lebih paham, oke? Nah, tanaman transgenik ini misalnya contohnya tuh kayak tomat, kayak kentang, kedelai, pepaya, kapas, jagung, padi dan segala macam ya. Nah, ternyata sifat baru yang dimiliki oleh tanaman-tanaman ini ketika melalui proses tanaman transgenik itu tuh, coba kamu lihat tabel. Kalau tomat tuh proses pematangan buahnya jadi lebih lama, jadi daya simpannya lebih lama. Kemudian kalau kentang, tahan terhadap serangan hama dan virus. Terus pepaya, tahan terhadap serangan virus ya. Jadi mereka punya sifat baru yang bagus untuk manusia gitu ya. Nah, kemudian bagian terakhir adalah teknik rekayasa sifat unggul. Coba kamu lihat. Nah, secara alamiah sifat-sifat baru pada suatu organisme disebabkan oleh perubahan susunan gen, penggabungan gen-gen melalui perkawinan yang acak dan evolusi. Nah, kalau kamu lihat gambar, ini disebut dengan teknik rekayasa sifat unggul, yaitu pemberian hormon pertumbuhan seperti giberelin ya pada gambar, pemberian giberelin pada anggur agar menghasilkan anggur tanpa biji. Gitu. Jadi kalau kamu melihat ada buah-buahan tanpa biji, mungkin salah satu caranya ada dengan ini, teknik rekayasa sifat unggul dengan memberikan hormon giberelin pada buah tersebut. Gitu ya. Nah, itu pada bidang pertanian ya. Sekarang kita masuk pada bidang berikutnya, yaitu bidang peternakan. Upaya untuk meningkatkan hasil peternakan telah lama dilakukan masyarakat melalui teknik persilangan. Nah, sedangkan penelitian bioteknologi peternakan ini semakin gencar dilakukan menyusul dengan ditemukannya teknik cloning pada hewan dan rekayasa genetika pada hewan ya. Apa aja sih bioteknologi pada peternakan? Pertama, hewan cloning. Proses pembentukan hewan cloning itu diilhami oleh teknik kultur jaringan pada tumbuhan. Pada tahun 1996, wah pas banget Bapak lahir nih. Dunia itu digemparkan oleh lahirnya Dolly. Dolly ini adalah mamalia cloning pertama hasil kerja tim ahli dari Institut Roslin, Skotlandia di bawah pimpinan Dr. Ian Wilmut. Nah, dasar teknik cloning ini adalah pemindahan inti sel. Ya, jadi inti sel ini digunakan sebagai pengganti sel telur. Dapat berasal dari inti sel tubuh manapun saja seperti sel kelenjar susu kah, sel kulit atau sel embrio. Sedangkan sitoplasma sel berasal dari sel telur yang telah masak atau sel telur yang telah dibuahi. Nah, pada pengkloningan Dolly, inti sel tubuh yang dimasukkan ke sel telur berasal dari sel kelenjar susu induknya. Nah, coba kalau kamu lihat gambar, ini adalah bagaimana tahap pengkloningan ya. Diambil tuh inti selnya tuh donor inti sel, kemudian digabungkan, lalu dimasukkan ke dalam sel telur, berkembang biak menjadi embrio, jadi deh lahir domba Dolly-nya. Gitu ya. Itu hewan dengan teknik yang namanya cloning.
Kemudian ada yang namanya hewan transgenik. Nah, ini sama aja dengan tumbuhan transgenik adik-adik ya. Jadi prinsip dasarnya nih sama seperti proses pembentukan tanaman transgenik. Nah, transgenik pada hewan sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi cloning. Hewan transgenik yang telah berhasil diciptakan misalnya domba, kambing, dan beberapa jenis ternak lainnya. Gitu ya. Nah, baru pembahasan terakhir nih tentang dampak bioteknologi dalam produksi pangan. Pertama, dampak positifnya. Kalau pada bidang pengolahan makanan, pertama berkembangnya produksi bahan makanan, khususnya produksi fermentasi sebagai industri rumah tangga. Produk ini dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat, memberi penghasilan tambahan untuk usaha sampingan dan mengurangi pengangguran. Kemudian dihasilkannya sumber pangan alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi, seperti produksi chlorella dan spirulina. Kemudian diharapkan dapat mengatasi kekurangan pangan dengan meningkatkan kualitas dan jumlah produksi bahan makanan melalui organisme transgenik ya. Nah itu kalau pada bidang pertanian dan peternakan, pertama penggunaan pupuk biologi terbukti dapat meningkatkan hasil produksi komoditas pertanian. Lalu penggunaan produk transgenik dapat meningkatkan nilai ekonomi tanaman produksi seperti pengadaan bibit seragam dalam jumlah yang besar. Penggunaan agen biologi pengontrol hama dapat mengurangi residu pestisida pada produk pertanian. Nah, kalau dampak negatifnya, limbah dari produksi produk fermentasi seperti tempe dan tahu menimbulkan pencemaran lingkungan. Lalu organisme transgenik yang dilepas ke alam dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Lalu organisme hasil rekayasa genetika dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan. Dan terakhir, penggunaan bahan-bahan kimia dan radiasi dikhawatirkan dapat merusak lingkungan. Itu dampak-dampak bioteknologi dalam produksi pangan ya. Nah, next kita masuk bab baru nih, bab tentang sifat bahan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Tunggu ya. Nah, sekian videonya. Jangan lupa subscribe ya. Ayo subscribe ya. Cepat subscribe buruan. Oke, sekian videonya. Kurang lebih mohon maaf. Tunggu video berikutnya ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.